Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses untuk menganalisis data menggunakan Arcomender. Yang pertama ini, kita akan membandingkan mengenai data meteorologi dan juga nilai data dari NO2 di outdoor dan NO2 di indoor. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke Arcomender dan juga kita memasukkan data. Dan cara data, import data, dan form Excel. Jadi di sini datanya telah saya ganti sesuai NIM saya. Jadi akhiran dalam data ini telah saya ganti menjadi 29 untuk akhir nilainya. Selanjutnya kita akan melakukan uji ANOVA yang tertera pada soal. Nah, uji ANOVA ini membutuhkan kelompok, sehingga salah satu variabelnya tersebut harus kita kategorikan. Oke, pada kesempatan ini saya akan mengkategorikan variabel y. Jadi kita akan klik data, manage variable inactive dataset, kemudian kita record variable. Nah, kita di sini pilih wine, kita tulis menjadi kategori underscore wine. Setelah kita ketikkan kategori wine, maka di sini adalah kita enter record. Enter record ini berfungsi untuk melihat data wine, melihat range-nya yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Jadi di sini diketikkan nilainya. Selanjutnya setelah itu kita oke. Nah, di sini sudah terbaca pada bagian output. Selanjutnya kita akan lakukan uji distribusi dengan mengklik graph, kemudian histogram, kemudian kita akan klik precipitation. Karena tadi pada kategori kita sudah memilih wine, nah di sini kita akan membandingkannya dengan precipitation. Kita klik OK. Nah, berikut adalah histogram dari precipitation. Selanjutnya yaitu kita lakukan uji normalitas. Itu kita klik statistik, summarize, dan juga normality test. Nah, di sini kita akan memilih variabel precipitation. Kita akan melihatnya apakah nilai precipitation ini nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05 atau tidak. Jika lebih besar dari 0,05, maka hasilnya itu dianggap sudah normal. Jadi tidak perlu dilakukan transformasi data. Nah, pada untuk normality test ini kita menggunakan subrow karena datanya itu di bawah dari 30. Jika lebih, maka digunakan kolom makro. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa datanya adalah 0,1294. Jadi p-value-nya ini telah normal, teman-teman. Jadi tidak perlu dilakukan transformasi data. Setelah itu pengujian normalitas, maka dilakukan pengujian uji homogenitas, yaitu dengan cara memilih statistik, kemudian variance, kemudian difference test. Di sini kita memilih untuk faktornya itu pakai kategori wind, dan untuk responnya itu kita pakai precipitation. Nah, di sini kita center, kita klik media, kemudian oke. Nah, di sini telah terbaca homogenitasnya. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengujian ANOVA. Nah, maka kita akan memilih statistik. Di sini kita akan memilih statistik karena menu one way ANOVA tidak ada pada tampilan ini. Jadi kita pilih statistik, fit models, kemudian line model. Nah, di sini kita akan memilih formulanya. Yang pertama yaitu variabel. Dan di sini kita akan memilih kategori wine. Di sini kita variabelnya kita ambil precipitation. Kemudian untuk di sini kategorinya kita ambil kategori wine. Nah, yang seperti yang tadi kita masukkan pada pengujian sebelumnya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini dapat terbaca. Di sini dapat terbaca ada p-value, adjust, dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan pengambilan output ANOVA seperti yang diminta pada soal.
Yang pertama itu kita tekan model, kemudian hipotesis, kemudian ANOVA table. Nah, di sini kita akan pilih untuk HC0. Kemudian kita tekan OK. Di sini ada ANOVA linear model 1 type 2. Selanjutnya, untuk bagian B, kita akan membandingkan data NO2 indoor dan NO2 outdoor. Nah, jadi, untuk variabelnya, respons, kita masukkan NO2 indoor, dan grup kita masukkan NO2 outdoor. Hal ini tentunya harus diingat teman-teman, jangan sampai kita salah memasukkan nilai variabel. Jadi, karena ANOVA butuh kategori, maka di sini kita menggunakan kategori yang itu NO2 outdoor. Nah, langkah pertamanya yaitu kita klik data, kemudian kita ke manage, kemudian ke record variable. Nah, sini kita pilih NO2 outdoor. Kemudian kategorinya kita pilih NO2. Kita ketikkan NO2. Selanjutnya, nah di sini kita akan mencari enter code-nya, yaitu enter code dari range-nya. Jadi teman-teman, di sini saya sudah memasukkan enter code dari range-nya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini terbaca di recommender. Di ini range teman-teman kita sesuai dengan data yang ada yang awal tadi saya masukkan. Yang kedua, kita lakukan grabs kembali, yaitu untuk melihat histogram. Nah, di sini kita bandingkan dengan indoor, NO2 indoor. Jadi kita klik, kemudian OK. Nah, di sini teman-teman dapat melihat mengenai histogramnya. Jadi ini adalah histogram NO2 indoor. Kemudian kita lakukan lagi perhitungan kembali. Nah, kita lakukan normality test sama seperti tadi. Kita masuk ke statistik, kemudian kita masuk ke summarize, kemudian test normality. Di sini kita memilih NO2 indoor. Nah, sama seperti tadi, karena nilainya itu di bawah 30 nilai sampelnya, jadi jumlah sampelnya, jadi kita pilih Sapir-Wheel. Nah, di sini sudah terbaca teman-teman. Value-nya itu adalah 0,2983. Hal ini sudah sangat baik karena tidak kurang dari 0,05. Jadi sudah normal teman-teman. Kemudian kita lakukan uji homogenitas test. Yang pertama seperti tadi statistik, terus kita pilih variance, kemudian test. Nah, di sini kategori kita NO2. Kemudian responsnya itu kita pilih indoor. Nah, okay. Di sini kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terbagi teman-teman lagi di recommender. Selanjutnya yaitu kita uji ANOVA. Pertama, kita statistik, fit model, statistik, fit model, kemudian linear model. Nah, di sini sama seperti tadi, kita isi NO2 indoor. Di sini kita isi NO2 indoor. Kita arahkan dulu. Di sini precipitation kita ganti menjadi NO2 indoor. NO2 indoor. Kemudian di sini kita ganti menjadi NO2. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil pembacanya. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu ANOVA table. Jadi, kita klik model, terus kita klik hipotesis, kemudian ANOVA table. Di sini nasional, klik OK. Nah, jadi ini adalah angkanya dari ANOVA table. Jadi, dari percobaan tadi didapatkan hasil output dari soal nomor 1, yaitu histogram, pengujian normalitas, pengujian homogenitas, pengujian ANOVA, dan dilakukan interpretasi data dalam pembahasan nantinya. Pada soal nomor 2, bagian A, kita akan melakukan uji korelasi dan regresi antara data meteorologi dan juga NO2. Nah, di sini saya mengambil variabel untuk meteorologi, yaitu precipitation. Jadi ini variabelnya yaitu precipitation, yaitu X, dan responnya itu Y, yaitu NO2 outdoor. Nah, langkah pertama yaitu tentunya kita melakukan scatter plot terlebih dahulu. Kita grabs, kemudian scatter plot. Bagian X kita memilih precipitation. Kemudian bagian Y kita pilih NO2 outdoor. Kemudian klik OK. Nah, untuk melihat teman, untuk menampilkan garisnya kita dapat melakukannya. Kita ulang, grabs, scatter plot.
di sini option. Kita dapat menampilkan smooth line dan show spread. Nah, kemudian kita dapat melakukan klik OK. Nah, di sini kita dapat melihat grafiknya yang muncul. Nah, jadi kita dapat mengaturnya apakah kita ingin menampilkan smooth line atau tidak. Selanjutnya, kita akan melakukan uji korelasi. Nah, seperti tadi, statistik, summarize, dan correlation test. Pada bagian ini, kita variabel 1 itu memilih precipitation, dan juga variabel 2 itu kita memilih NO2. Terus di sini kita memilih 2, terus kita klik OK. Nah, di sini sudah terbaca NO2 outdoor dan precipitation. Kemudian kita lakukan langkah regresi linear. Nah, untuk regresi linear ini kita dapat melakukannya dengan regresi linear rumus NO2 sama dengan A tambah BX. Nah, untuk itu kami dilakukan pada pembahasan laporan. Tahap selanjutnya yaitu menganalisis data meteorologi dan juga nilai disolvent oksigen. Yang pertama akan dilakukan scatter plot, di mana X-nya itu presipitasi dan Y-nya itu disolvent oksigen atau DO. Klik OK. Di sini akan muncul bagaimana modelnya. Selanjutnya, kita kembali pada pembacaan, melakukan uji korelasi. Jadi kita statistik, summarize, dan juga correlation test. Nah, di sini kita memilih presipitasi dan DO. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita klik DO dan juga precipitation, kemudian OK. Nah, di sini sudah dilakukan pembacaan mengenai correlation test. Untuk correlation itu sendiri, semakin mendekati 1, maka akan semakin baik. Nah, kemudian dilakukan regresi dengan statistik, fit models, kemudian linear regression. Nah, di sini kita akan memilih D0 precipitation. Jadi kita pilih sini DO. Di sini kita pilih precipitation. Jadi di sini pada respon variabel kita akan memilih precipitation. Di sini kita akan memilih DO. Kemudian kita aplikasikan. Nah, di sini adalah regresinya. Oke teman-teman, di sini saya telah melakukan untuk pengujian regression, linear regression pada NO2 dan juga presipitasi tadi, karena tadi saya lupa untuk melakukannya pada tahap bagian A tadi. Nah, selanjutnya pada tahap bagian C kita melakukan pengujian temperatur dengan BOD. Jadi caranya sama, kita mulai dari Krebs scatter plot. Kemudian untuk variabel X kita pilih temperatur. Kemudian variabel Y kita pilih BOD. Kemudian OK. Nah, untuk scatter plotnya dapat dilihat di sini. Selanjutnya kita lakukan pengujian korelasi, jadi statistik, summarize, correlation test. Nah, di sini kita memilih 2. Tadi ada temperatur untuk variabel 1. Dan juga untuk variabel 2 yaitu BOD. Nah, jadi kita memilih 2 variabel. Kemudian OK. Nah, di sini sudah ada pembacaan correlation test. Kemudian pembacaan regresi. Jadi kita klik statistik, fit models, linear regression. Kemudian kita klik BOD. Di sini kita memilih BOD. Kemudian di sini kita memilih temperatur. Dan kita klik OK. Nah, di sini adalah pembacaan dari linear regression. Jadi untuk output pada soal nomor 2, recommender, yaitu kita memperoleh scatter plot, kita memperoleh output korelasi, output regresi, persamaan regresi, interpretasi koefisien korelasi, dan juga interpretasi dari R2-nya. Oke teman-teman, jadi analisis yang telah kita lakukan di recommender ini akan dibahas pada laporan bagaimana pengaruh antara kedua variabel yang telah kita analisa pada recommender.